Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas sharing lagi tentang ciri-ciri Anda menjadi trader yang sukses. Ini dapat terlihat dari berbagai karakter dan tentunya kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan sehari-hari dalam melakukan trading. Nah, apa saja ulasan pagi kali ini? Saya akan mengulas ada 21 ciri-ciri Anda bisa menjadi trader yang sukses. Namun sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA maupun live trade saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, apakah Anda pernah mendengar nama Paul Tudor Jones, George Soros, kemudian Jesse Livermore. Nah, mereka adalah sedikit dari sederet tentunya trader-trader sukses yang terkenal yang berhasil meraup profit hingga jutaan dolar dengan strategi tentunya investasinya. Nah, lalu apakah kesuksesan mereka terjadi lantaran kerja keras atau memang mereka ini bertalenta memprediksi pasar secara sejak awal Nah, ini mari kita sama-sama ulas. Meskipun perdebatan tentang apakah seorang trader yang sukses dikarenakan karena mereka punya talenta sejak lahir atau hasil jatuh bangun sebelum menemukan jawaban atau kunci ada kesamaan ciri-ciri tentu antara keduanya. Jika Anda ingin menjadi trader yang sukses, berikut ini ada 21 ciri bahwa Anda mungkin berada di jalur yang tentunya sudah benar dan perlu Anda juga pupuk terus-menerus. Yang pertama adalah memiliki kesabaran. Seorang penembak jitu agar menjadi trader sukses tentunya Anda harus menjadi orang yang sabar. Tentunya dalam menunggu kesempatan untuk enter market atau menyerang. Anda sangat siap namun tidak spontan dalam menarik pelatuk karena Anda lebih suka meluangkan waktu demi menghitung peluang risk and reward. Artinya Anda di sini harus sabar sebelum memutuskan membuka posisi atau entry posisi, sahabat trader. Nah, yang kedua adalah tidak keberatan untuk tidak trading selama berhari-hari jika tidak menemukan peluang menarik. Ini harus sabar. Anda tidak keberatan menunggu kondisi yang tepat meskipun itu berarti harus menjauh dari pasar untuk jangka waktu yang cukup lama mungkin Anda bisa menahan dorongan untuk selalu entry di market atau open di market sebab Anda mengutamakan kualitas trading, bukan kuantitas. Nah, yang nomor 3, sahabat trader, profit bukan prioritas Anda. Tujuan utama Anda trading ialah bertahan dalam jangka waktu lama di pasar. Kekalahan ini yang Anda alami bisa menjadi kesempatan belajar agar tidak terulang pada trading berikutnya. Saat merugi, gunakanlah momen ini untuk mengambil langkah mundur dan menganalisa kesalahan apa yang Anda lakukan pada saat entry. Yang nomor 4, yakin dengan metode Anda. Anda percaya dengan strategi atau metode pilihan Anda.
Entah karena didorong oleh logika dan mungkin fakta atau mungkin memang Anda ahlinya. Apapun alasannya, yakinlah dengan keputusan yang Anda buat. Ini penting sekali. Yang nomor 5, Anda harus fleksibel. Anda berpikiran terbuka dan fleksibel, namun tidak pelin-pelan. Jadi Anda bersedia melihat pendapat kaum kontrarian dan cukup rendah hati di sini ya untuk mengakui kesalahan dan mengubah pandangan ketika ada alasan kuat yang memang mendasarinya. Yang nomor 6 adalah logika mengalahkan emosi. Ya, Anda lebih suka melihat fakta daripada membiarkan emosi menguasai diri. Mungkin ada yang bilang Anda terlalu kaku, tetapi jangan biarkan itu tentunya mengganggu pikiran-pikiran Anda. Jadi pada akhirnya, karena demi kesuksesan trading tentunya, Anda harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan tentunya data-data yang tersedia, sahabat trader. Yang nomor 7 ini adalah menyukai grafik. Jadi Anda tidak pernah merasa bosan dengan grafik harga tentunya. Biasakan untuk selalu mencari informasi baru atau terbaru yang penting saat melihat grafik tentunya itu. Demi misi meningkatkan kemampuan menganalisa Anda, jadi rajin-rajinlah memantau grafik kapanpun dan dimanapun tentunya. Yang nomor 9, nomor 8, sahabat trader, adalah paham indikator tentunya luar dalam. Misalkan exponential moving average bukan hanya harga rata-rata berkelanjutan ya, yang diplot pada grafik, sehingga Anda benar-benar memahami cara kerja indikator tersebut pada grafik. Ya, ini harus digarisbawahi. Jadi indikator bagaikan jaring ikan seperti itu, di mana Anda tinggal menunggu ikan yang tepat untuk ditangkap. Ini adalah hasilnya gitu. 9, menyukai informasi Anda selalu update ya pada tentunya perkembangan ekonomi dan segala hal yang berkaitan dengan faktor-faktor fundamental. Dan tentunya jangan pernah bosan menggali lebih banyak informasi ya. Namun ingat, Anda juga tahu untuk memilah dan memilih informasi yang Anda peroleh. Ya, ini harap dicatat. Yang nomor 10, sahabat trader, memiliki setidaknya beberapa akun demo ya. Sebaiknya Anda punya beberapa lebih dari satu akun demo ya, dan membagi penggunaannya yang masing-masing, misalnya ya satu account demo untuk menguji strategi baru, sedangkan akun demo lain untuk menjalankan mungkin ya kalau Anda menggunakan advisor Anda seperti itu. Jadi agar Anda bisa lebih update nantinya. Yang nomor 11 adalah menguji berbagai tools trading dan chart di sini. Anda suka menguji berbagai tools ya. Tools trading tentunya dan charting seperti trading stop, kemudian trading view, dan mungkin beragam indikator jika mungkin ingin sukses dalam trading tentunya. Namun tidak mau Anda harus selalu mencari platform trading atau charting terbaru agar tidak ketinggalan zaman. Artinya di sini adalah update. Yang nomor 12 adalah paham akan kondisi suku bunga saat ini ya, saat market berjalan. Anda mengutip suku bunga dengan akurasi yang cukup tinggi tentunya, karena ini faktor-faktor yang harus Anda pahami. Anda juga mengetahui setidaknya 3 bank sentral utama di dunia ya. Selain itu, Anda tahu apakah bank sentral yang dimaksud sedang dalam siklus pengetatan atau dalam ini pelonggaran kebijakan moneter. Nah, ini Anda harus juga update tentang itu. Kemudian bergairah berdiskusi tentang topik ekonomi ya. Anda senang berbicara tentang kebijakan moneter ya, dan tidak pernah malu membiarkan pendapat jika berbicara tentang ekonomi ya.
Jadi menggairahkanlah di sini. Maka jadikanlah itu sebagai bagian dari percakapan rutin Anda dengan mungkin teman, komunitas, atau keluarga, dan tentunya lingkungan Anda. 14 adalah bookmark. Setidaknya satu situs web berita keuangan ya, seperti Google Finance, Bloomberg, atau CNBC, hanyalah beberapa dari banyak situs web tentang keuangan yang Anda harus kunjungi setiap hari. Jika tidak memiliki salah satu situs web di beranda browser, calon trader sukses ini mungkin sudah menyimpannya di daftar seperti bookmark ya. Jadi lebih gampang kalau kita mau mencari. Yang nomor 15 adalah memiliki aplikasi keuangan di ponsel atau smartphone, tentunya yang Anda miliki. Setidaknya ada satu aplikasi keuangan yang Anda kunjungi setiap hari. Anda juga harus selalu di sini terbuka mencari aplikasi keuangan terbaru ya. Jadi bagi Anda aplikasi keuangan layaknya game yang selalu untuk di perdagangan atau dimainkan. 16 adalah berlangganan portal berita keuangan. Walau Anda tidak mungkin berlangganan, artinya banyak juga yang free ya. Kemungkinan besar Anda pernah berpikir untuk berlangganan salah satu portal berita keuangan. Anda sering mengunjungi seperti halaman-halaman website tersebut berlangganan atau melakukan trial subscribe ya ke salah satu portal berita. Tentunya berita-berita keuangan yang di sini adalah yang favorit. Kemudian sahabat trader adalah paham akan swap berdasarkan pasangan mata uang. Ya, ini adalah yang Anda juga harus tahu. Anda dapat dengan akurasi yang baik yang mengetahui pasangan mata uang dan posisi semalam mana yang menarik swap positif atau mungkin negatif. Anda juga harus tahu ya di sini mengapa swap terjadi. Jadi bagi Anda yang trading bukan hanya membeli atau menjual, tetapi memahami faktor fundamental tentang mata uang. Nah, ini juga perlu dicatat. Yang nomor 18 tertarik pada film seperti tayangan ya, dokumenter tentang tentunya keuangan, finansial. Dalam pencarian Anda akan informasi, Anda punya ketertarikan khusus terhadap film dokumenter, tayangan dokumenter seperti itu tentang keuangan ya. Jadi film dan dokumenter keuangan bagi Anda sama menariknya seperti mungkin blockbuster ya, mainstream ya. Pada umumnya ini bila perlu disimpan ya disimpan ya, beberapa film di hard drive kita ya untuk ditonton lagi nantinya. Yang nomor 19, jadi selalu ingin belajar dari film dan tayangan dokumenter tersebut. Film bukan tentang kepuasan audiovisualnya ya, tetapi di sini Anda juga mempelajari pengetahuan dan informasi baru yang bisa Anda aplikasikan pada saat trading. Ya, harap dicatat ini sahabat trader. Yang nomor 20 adalah kegagalan hanyalah batu loncatan saja. Jadi Anda selalu optimis ya. Keoptimisan Anda ini sangat tinggi sehingga kegagalan itu tidak akan pernah membuat Anda tentunya mundur. Ya, luangkanlah waktu untuk memahami kesalahan Anda dan dengan tentunya dengan segala rendah hati ya, belajarlah dari kesalahan tersebut. Yang terakhir sahabat trader, segala sesuatu memiliki tentunya keterkaitan. Jadi Anda memahami fakta bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait ya. Dan konsekuensi dari keputusan yang dibuat di suatu bagian dapat mempengaruhi tentunya hal-hal di tempat lain. Jadi Anda memahami bahwa politik misalkan dan ekonomi ini berjalan beriringan dan Anda bersedia untuk melihat jadi gambaran yang lebih luas, lebih besar akan hal tersebut. Jadi terkadang pandangan Anda mungkin akan berseberangan, namun percaya dirilah yang dengan pandangan Anda.
selagi itu mempunyai dasar yang jelas dan tentunya kuat. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi bagi sahabat trader yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe, jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.